Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Malaysia sedang menghadapi kekecewaan setelah Kapten Burnley Josh Brownhill membantah isu naturalisasi untuk tim nasional mereka. Sebelumnya, nama Josh sempat ramai diperbincangkan oleh supporter Malaysia yang berharap ia mau bergabung. Rumor ini muncul karena Brownhill belum pernah bermain untuk timnas Inggris. Namun, akhirnya ia dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya memiliki kewarganegaraan Inggris. Pernyataan itu diunggah di Instagram pribadinya dan langsung menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memamerkan momen keberhasilan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ia mengunggah video kompilasi pemain keturunan yang telah resmi bergabung dengan tim Merah Putih sepanjang tahun 2024. Dalam video tersebut, Erick terlihat bersalaman dengan pemain-pemain seperti Tom Hai, Kelvin Verdong, Max Hilger, dan Marten Pas. Ada juga momen bersama Kevin Dix dan Jens Raven, yang sudah membela Indonesia. Selain itu, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi untuk beberapa pemain masih berjalan. Nama-nama seperti Ole Romeni, Tim Gepens, dan Dion Mars disebut akan segera menyusul. Ketiga pemain ini diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda pada tahun 2025. Menurut Erick, naturalisasi ini adalah bagian dari rencana besar untuk memperkuat tim nasional di panggung dunia. Erick menegaskan bahwa program ini didukung oleh manajemen yang baik dan transparan. Ia percaya, dengan visi yang jelas, Garuda bisa tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Dalam unggahannya di Instagram, Erick menyampaikan optimisme bahwa semua mimpi besar ini dapat tercapai. Kegagalan timnas Indonesia U22 melaju ke semifinal Piala AFF 2024 memicu desakan dari sebagian publik agar Sintayong segera diberhentikan sebagai pelatih. Namun pengamat sepak bola asal Malaysia Raja Isa Raja Akram Shah mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengevaluasi performa pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurutnya, kegagalan ini bukan sepenuhnya kesalahan Sintayong, tetapi juga karena minimnya persiapan dan pengalaman pemain muda Indonesia di kancah internasional. Raja Isa menjelaskan bahwa mayoritas pemain timnas Indonesia U22 merupakan hasil binaan Liga 1. Meski memiliki bakat besar, para pemain ini belum cukup matang dalam hal pengalaman internasional. Minimnya jam terbang mereka memengaruhi mentalitas dan teknik permainan. Menurut Raja Isa, kelemahan ini adalah faktor signifikan yang menyebabkan kekalahan Indonesia di Piala AFF. Ia juga memperingatkan bahwa keputusan untuk memecat Sintayong bisa menjadi bumerang bagi sepak bola Indonesia. Pergantian pelatih di tengah jalan seringkali menimbulkan efek negatif, terutama saat menghadapi kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menambahkan bahwa kedua opsi tersebut memiliki risiko masing-masing, termasuk kemungkinan hilangnya momentum yang telah dibangun selama ini. Raja Isa membandingkan situasi Indonesia dengan kasus internasional, seperti Arab Saudi yang mengganti Roberto Mancini dengan Hervé Renard. Perubahan pelatih justru membuat performa tim Arab Saudi menurun hingga kalah dari Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kontinuitas pelatih adalah kunci dalam membangun ekosistem sepak bola yang solid. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong semakin dekat dengan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 laga tersisa di babak kualifikasi, optimisme tetap tinggi, terutama di kalangan PSSI dan para pendukung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan menyatakan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia mampu mewujudkan mimpi ini. Namun, media Cina, Sohu, menilai bahwa harapan ini sulit tercapai dengan kondisi saat ini. Menurut Sohu, salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya dukungan dana yang memadai untuk PSSI. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar 277 miliar rupiah untuk PSSI. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar 120 miliar rupiah. Meski demikian, media Cina menganggap dana ini sangat kecil dan tidak cukup untuk membangun sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Kritik juga diarahkan pada infrastruktur sepak bola Indonesia yang dinilai belum memadai. Media Cina menyebut pembangunan fasilitas dan sistem pelatihan pemuda di Indonesia masih jauh dari sempurna. Masalah ini menurut Sohu menjadi hambatan besar bagi Indonesia untuk mencapai standar sepak bola internasional. Media Cina juga menyoroti rendahnya perhatian sosial terhadap sepak bola sebagai tantangan tambahan.
Selain itu, mereka membandingkan PDB per kapita Indonesia yang sekitar $5.000 dengan Cina yang jauh lebih tinggi. Perbedaan ini dianggap memengaruhi kemampuan Indonesia dalam mendukung program jangka panjang untuk mencapai Piala Dunia. Untuk mencapai mimpi besar seperti Piala Dunia, media Cina menyarankan Indonesia untuk fokus pada investasi infrastruktur, pengembangan pelatihan pemuda, dan peningkatan anggaran sepak bola. Ivar Jenner baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya dan Rafael Struijk sering mendapat teguran dari rekan setim mereka di Timnas Indonesia, Nathan Choi Aon. Nathan, pemain keturunan yang dikenal karena kemampuan dan sikapnya, sering memberi peringatan kepada rekan-rekannya, baik di dalam maupun luar lapangan. Kebiasaannya ini membuatnya menjadi sosok yang unik di tim. Ivar membagikan sebuah momen saat dirinya ditegur Nathan setelah pertandingan melawan Korea di Piala Asia U23. Saat itu, tim sedang merayakan keberhasilan lolos ke semifinal melawan Uzbekistan dengan menari. Ivar menjelaskan bahwa saat itu ia mengalami cedera ringan di betis, tapi masih bisa bermain. Namun, Nathan terlihat khawatir ketika melihatnya ikut menari. Menurut Ivar, Nathan sering menegur dirinya dan Rafael karena mereka adalah pemain termuda di tim. Teguran itu dianggap lucu oleh Ivar dan Rafael, dan mereka menghormati sikap Nathan sebagai bentuk perhatian terhadap rekan-rekannya. Coach Sintayong pun menilai sikap Nathan sebagai hal positif yang membantu meningkatkan komunikasi tim. Selain Ivar dan Rafael, Nathan juga pernah menegur pemain lain seperti Witan Sulaiman dan Hoki Caraka. Teguran-teguran itu membuktikan bahwa Nathan adalah pemain yang tidak hanya peduli pada performa, tetapi juga keselamatan teman-temannya. Tom Hai pernah bercerita kepada media Belanda tentang fanatisme luar biasa supporter Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Om Rob Friesland, pemain yang dijuluki The Professor itu mengungkapkan bahwa penggemar Garuda selalu memperhatikan dirinya dimanapun ia berada. Hal ini terlihat jelas bahkan di sekitar hotel tempat para pemain tinggal. Menurut Tom, hotel yang mereka tempati biasanya sangat besar, tetapi selalu ada supporter yang berada di sana sepanjang hari. Ia menambahkan, para penggemar bahkan tahu kapan para pemain akan pergi makan atau beraktivitas ke tempat lain. Meski perhatian penggemar cukup intens, Tom Hai mengaku tidak merasa terganggu. Ia justru terkesan dengan keramahan dan kebaikan hati para penggemar di Indonesia. Menurutnya, para supporter sangat ramah dan selalu bersikap baik. Mereka sering menunjukkan antusiasme tinggi saat bertemu dengan para pemain. Tom juga merasa senang dengan cara penggemar menunjukkan dukungan mereka. Selain keramahan, Tom Hai sering menerima hadiah menarik dari para penggemarnya. Ia bercerita bahwa supporter kerap datang membawa jersey untuk meminta tanda tangan atau berfoto bersama. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan berbagai cenderamata, seperti gantungan kunci bergambar dirinya, baju, dan topi. Semua hadiah tersebut diterima Tom dengan rasa syukur dan apresiasi yang besar. Perhatian luar biasa ini juga tercermin di media sosial Tom Hai. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan Timnas, jumlah pengikutnya di Instagram meningkat drastis. Sebelum menjadi WNI, pengikut Instagramnya hanya sekitar 30.000. Kini, akun Instagram Tom Hai telah mencapai 2,1 juta pengikut. Ia menganggap lonjakan ini sebagai salah satu bentuk dukungan dari para penggemar. Malaysia sering dianggap sebagai salah satu rival utama Timnas Indonesia di Asia Tenggara, selain Vietnam dan Thailand. Baru-baru ini, Timnas Malaysia mengalami kegagalan dalam upayanya menaturalisasi Josh Brownhill. Setelah ditelusuri, ternyata pemain tersebut tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Hal ini menjadi sorotan karena Timnas Indonesia terlihat lebih sukses dalam hal naturalisasi pemain. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong saat ini diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di klub-klub Eropa. Salah satu pandit senior Bung Binder menyebutkan bahwa Indonesia beruntung memiliki banyak stok pemain keturunan di Eropa. Menurutnya, perbedaan inilah yang membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan pemain berkualitas Eropa dibanding Malaysia.
Namun, kemudahan ini tidak berarti timnas Indonesia bisa sembarangan memilih pemain naturalisasi. Sintayong dan PSSI tetap harus selektif dalam menentukan siapa yang layak memperkuat tim. Bung Binder menegaskan bahwa tidak semua pemain keturunan dapat dipilih. Pemilihan pemain harus berdasarkan kebutuhan tim dan kualitas individu tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya keunggulan strategi dan sumber daya yang dimiliki timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang sudah terbiasa dengan atmosfer kompetisi tinggi. Hal ini memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya. Meski demikian, tantangan tetap ada dalam memastikan pemain-pemain tersebut berkomitmen penuh untuk membela Merah Putih. Sebagai penutup, rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam hal naturalisasi pemain mencerminkan perbedaan pendekatan masing-masing federasi. Indonesia unggul dalam hal stok pemain keturunan, tetapi seleksi dan manajemen tetap menjadi kunci keberhasilan. Tell me what's wrong.